Timnas Indonesia lebih menjual dari MU, disiarkan 101 negara dan nama Argentina dibawa-bawa, AF makin puyeng. Suatu yang tak pernah terbayangkan di era sepak bola ASEAN sebelumnya, tim nasional Indonesia kini lebih menjual dibanding raksasa Eropa, Manchester United. Skuad Garuda kini bukan hanya jadi buah bibir se-Asia, tapi juga dunia. Di tengah persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia mencuri perhatian global. Tak tanggung-tanggung, pertandingan anak asuh Patrick Kluivert bakal disiarkan ke 141 negara. Angka yang membuat federasi seperti AFF mendadak pusing 7 keliling. Bukan gimmick, ini fakta. PSSI mengonfirmasi bahwa laga Timnas Indonesia versus China yang akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sudah terdaftar dalam distribusi siaran lintas benua. Dari Asia, Eropa, hingga sebagian kawasan Afrika dan Amerika Selatan, semua ingin jadi saksi kemunculan kekuatan baru Asia Indonesia. PSSI melalui Divisi Media dan Broadcasting mengungkapkan bahwa angka 141 negara ini bahkan bisa bertambah. Beberapa stasiun TV di Amerika Selatan, termasuk dari Argentina dan Brasil, sedang bernegosiasi untuk ikut menyiarkan laga Timnas Indonesia. Kami belum bisa menyebut semua negara, tapi angka 141 itu realistis dan bisa naik, ujar Direktur Media PSSI. Tiket habis dalam jam, GBK full menariknya. Fenomena ini bukan hanya terlihat di siaran internasional, animo supporter lokal juga luar biasa. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus China yang dijual PSSI melalui situs resmi dan beberapa mitra langsung ludes dalam hitungan jam. Belum sempat refresh website, udah sold out, tulis seorang warganet di akun X, Garuda Kita 5. Padahal harga tiket tak murah. Kategori VIP dijual 1.750, sementara kategori ekonomi termurah berada di kisaran 150.000. Namun, semua ludes. Tak bersisa. Bandingkan dengan MU versus ASEAN All Stars. Sementara itu di Malaysia, pertandingan uji coba Manchester United kontra ASEAN All Stars di Stadion Bukit Jalil, Rabu 28 Mei 2005 mengalami tantangan berbeda. Meski membawa brand besar seperti MU, penjualan tiket tidak sefenomenal laga Timnas Indonesia. Bahkan menurut laporan dari media Malaysia, sejumlah tiket VIP belum terjual habis hingga akhir pekan ini. Hal ini memicu kritik dari legenda Malaysia, Safes Ali, yang menilai bahwa era kejayaan sepak bola ASEAN kini justru dipimpin oleh Indonesia. Nama Argentina muncul. Ada apa? Tak hanya sampai di situ, nama Argentina juga terseret dalam pusaran popularitas Timnas Indonesia. Awalnya kabar ini muncul dari wawancara televisi di TIC Sports Argentina. Seorang jurnalis menyebut bahwa sepak bola Asia kini punya magnet baru di luar Jepang dan Korea Selatan, yakni Indonesia. Pernyataan itu langsung viral. Bahkan, salah satu agensi olahraga di Buenos Aires sedang mempertimbangkan untuk mengatur uji coba antara Argentina U23 melawan Timnas Indonesia pada kalender FIFA berikutnya. Mimpi? Mungkin. Tapi dalam dunia sepak bola hari ini, Indonesia adalah panggung yang sangat menjanjikan secara komersial. AFF bingung, dunia semakin melirik popularitas luar biasa Timnas Indonesia, tentu membuat konfederasi regional seperti AFF mulai merasa terpinggirkan. Apalagi beberapa bulan terakhir, Indonesia kerap menolak undangan untuk turnamen AFF karena ingin fokus ke level Asia dan dunia. Kalau Indonesia terus, siapa yang mau nonton turnamen kami? Keluh seorang petinggi AFF yang tak mau disebut namanya kepada wartawan Vietnam. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya mulai panik. Thailand, Vietnam, dan Malaysia sibuk mengatur ulang strategi agar tidak terlalu jauh tertinggal dari Indonesia. Vietnam bahkan mempertimbangkan untuk kembali menggunakan jasa pelatih Korea Selatan, sementara Thailand berencana mempercepat naturalisasi beberapa pemain muda keturunan Eropa. Faktor Ultras Garuda. Namun, apa yang sebenarnya membuat Timnas Indonesia begitu menjual? Salah satunya adalah kekuatan supporter. Ultras Garuda, kelompok supporter fanatik yang selalu hadir dalam setiap laga Timnas, kini menjadi sorotan dunia. Beberapa video koreografi dan nyanyian di stadion yang diunggah ke YouTube bahkan menembus jutaan penonton hanya dalam beberapa hari. Sorak-sorai dan atmosfer yang diciptakan dinilai setara dengan supporter Latin di Argentina atau Brasil. Hal ini juga diamini oleh legenda Brasil, Ricardo Kaká, yang dalam wawancara dengan Globo Esporte menyebut bahwa supporter di Indonesia seperti di Amerika Selatan
Performa tim yang naik kelas tentu, tak bisa dilupakan juga bahwa performa timnas Indonesia memang sedang berada dalam tren positif. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat, permainan Indonesia berkembang pesat. Mengandalkan kombinasi pemain muda lokal dan naturalisasi, skuad Garuda berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian tertinggi sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Tom Hai, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot kini menjadi bintang di dalam dan luar negeri. Ekonomi sepak bola yang menggeliat. Efek domino dari kesuksesan timnas juga terasa di sektor ekonomi. Penjualan jersey resmi timnas Indonesia di toko-toko olahraga meningkat pesat. Beberapa toko online bahkan kehabisan stok dalam waktu singkat. Sponsor berebut untuk menempatkan logo mereka di jersey atau di stadion. Sementara itu, hotel-hotel di sekitar GBK mulai kewalahan melayani reservasi dari supporter luar daerah dan luar negeri yang ingin menonton langsung laga timnas. Indonesia di magnet dunia. Tak heran jika banyak negara mulai melirik Indonesia sebagai mitra uji coba. Sebelumnya, Uruguay dan Brasil sempat menyatakan minat. Kini giliran Ekuador dan Portugal yang ikut dalam daftar antrean. Media Jepang menyebut, Indonesia kini lebih diminati sebagai lawan uji coba dibanding tim Asia lainnya, bahkan lebih dari Korea Selatan. Tak sedikit yang mencibir skuad Garuda sebagai lumbung gol Asia. Kini, semua itu berubah. Timnas Indonesia sudah tak lagi jadi pelengkap. Mereka menjadi sorotan, menjadi magnet, tim yang lebih laris dari Manchester United di Asia Tenggara. Dan yang lebih penting, mereka menjadi harapan. Harapan bahwa sepak bola Indonesia memang bisa mendunia. Jika AFF tak segera berbenah, bukan tak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan benar-benar lepas dari dominasi regional. Dan ketika itu terjadi, satu pertanyaan akan mengemuka. Siapa yang akan menyusul Garuda terbang ke level dunia?